Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini Radio Rasil kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Muhammad Yazir ASP. Beliau adalah Ketua Dewan Suro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Alhamdulillah sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengambil tema masjid sebagai pusat peradaban. Kita tahu, semua orang udah tahu lah bahwa Masjid Jogokarian itu sangat makmur, baik umatnya, apa jamaahnya maupun masjidnya. Apa kunci dari semua itu sehingga Masjid Jogokarian itu kok makmur, benar-benar jadi pembicaraan orang, Pak Kiai? Apa kuncinya Pak Kiai? Sederhana saja, sebetulnya kan bagaimana kita mengelola masjid mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah ketika mengelola masjid. Karena Rasulullah itu contoh terbaik dalam mengelola masjidnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu termasuk dalam mengelola masjid. Maka sederhana saja, mengelola masjid itu jangan kreatif. Oh, jangan kreatif. Ya, jiplak saja cara Nabi. Gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh paling sederhana. Kalau Rasulullah itu membangun masjid terbuka tanpa pernah dikunci, 20 menit buka, malam hari lampu terang benderang. Nah, kita ini kreatif, malam masjid lampunya gelap, pintunya dikunci ya. Nah, ketika masjid ini kita coba ittiba, mengikuti jejak Nabi, masjidnya terbuka 24 jam. Malam hari terang, ya itulah dimulai dari apa saja yang dilakukan Nabi dalam mengelola masjid kita ikuti. Gitu. Banyak pengelola masjid juga yang lalu menggap-menggap dalam hal pendanaannya. Bagaimana kok Jogokarian bisa lancar jaya ini dalam hal pengelolaan keuangan daripada ya kita ittiba Nabi bahwa Nabi mengelola masjid tidak dengan uang infak. Jadi ketika Rasulullah selesai membangun Masjid Kuba, kemudian beliau membangun masjid kedua di tanah seorang anak yatim, tanahnya Sahal yang dibeli oleh Nabi. Nabi itu langsung membangun 3. Satu masjid, yang kedua rumah beliau di mana tinggal, yang satu dibangun pasar. Jadi masjid itu punya pasar. Dari pasar itulah masjid dibiayai. Ya, sampai hari ini begitu kita keluar dari pintu masjid sudah pasar semua itu. Pertokoan, hotel itu semuanya milik masjid. Ya, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi masjid itu sudah punya BUMN. Itu yang kita ikuti, Badan Usaha Milik Masjid. Nah, maka kami begitu. Dulu ya susah kalau sebelum ada punya badan usaha. Nah, maka sekarang ini Masjid Jogokarian itu operasionalnya dibiayai dari BUMN dan kita masih punya saldo tiap bulan. Nah, kemudian infak yang kita himpun 100% untuk kesejahteraan rakyat. Dikembalikan pada rakyat. Jadi bangunannya itu diurus oleh usaha masjid itu sendiri. Ya, tahun 2003 ketika kami merenovasi masjid dari masjid yang tadinya ukuran 15 kali 9 meter, kita renovasi sekarang menjadi 25 bangunan pokok masjidnya ya. 25 kali 19 terus kita tambah bangunan tambahan, Islamic Center, ada aula dan lain sebagainya. Lantai 1, lantai 2 untuk ibadah, lantai 3 itu kita bangun hotel. Nah, hotelnya itu kita biayai dari wakaf produktif. Kita buka kesempatan waktu itu membangun 1 kamar cukup 41.500.000. Nah, ternyata bisa jadi 13 kamar. Sementara yang mau wakaf itu lebih dari 30. Nah, ternyata dari 13 kamar ini karena Jogja kota wisata, kalau weekend dan liburan itu selalu penuh kita. Termasuk sholat subuhnya katanya sampai seperti sholat Jumat ya? Ya, alhamdulillah sholat subuhnya selalu penuh. Ya, apalagi kalau sudah Sabtu Ahad itu sampai harus menutup jalan. Masya Allah. Nah, dan sekarang ketika sholat jamaah itu sudah penuh, itu lingkungannya mendapat barokah.
hotel-hotel jadi penuh ya. Bahkan sekarang iklan hotel yang di dekat Jogokarian itu iklannya, hotel kami hanya jarak sekian meter dari masjid gitu. Masya Allah. Oke. Baik Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Muhammad Yazir ASP. Beliau adalah Ketua Dewan Suro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Pak Kiai, bagaimana cara Masjid Jogokarian memperlakukan anak-anak, remaja, juga lansia yang berkunjung ke sana? Bagaimana memperlakukan mereka? Ya, semuanya kan harus terlayani dengan baik. Maka harus ada institusi yang mengelola setiap jenjang umur. Jadi kalau di Jogokarian, anak-anak itu sebagai inti jamaah karena dia akan menjadi kader masa depan. Maka dulu lembaga dakwah yang pertama kali ada di Jogokarian, bahkan sebelum ada masjid sudah ada, namanya PAD dulu, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Dulu belum ada masjid, masih di langgar ngajinya ya. Langgar kecil ukuran 3 kali 4 meter. Nah kemudian tahun 96 organisasi anak-anak ini diganti namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid itu, Hamas itu ya. Yaitu anggotanya anak-anak prasekolah sampai anak-anak SD kelas 6. Nah pengurusnya yang mengurusi mereka adalah anak-anak SMP kelas 1, kelas 2. Kemudian kalau sudah SMP kelas 3 ada wadahnya namanya Remaja Masjid Jogokarian. Ini dibentuk tahun 1976. Ketika anak-anak itu sudah menginjak remaja, dewasa, 10 tahun setelah berdirinya masjid. Jadi masjid itu kan dibangun tahun 66. Ya, tahun 76 yang anak-anak sudah jadi remaja, maka ada remaja masjid. Ya, kemudian di atas itu setelah para aktivis remaja ini sudah mulai menikah, sudah bekerja, sudah selesai kuliah, ada wadahnya lagi namanya Kurma, keluarga alumni remaja masjid. Kurma. Ya, itu untuk yang putra, untuk yang putri namanya Umida, Umi muda gitu. Ya. Nah, baru setelah itu mereka masuk ke pengurusan DKM. Jadi terlayani semuanya sampai pada lansia. Maka sesuai dengan jenjang umur organisasi itu, mereka melakukan pelayanan sebaik-baiknya untuk jamaah sesuai dengan jenjang umurnya, termasuk lansia itu, ya. Jadi masjid kita desain masjid ramah lansia. Jadi bagaimana lansia itu mudah, nyaman ke masjid. Bahkan kita sediakan layanan antar jemput ke masjid bagi lansia yang dari rumah ke masjid jauh, tidak ada yang antar, nanti dari masjid ada petugas yang kita tugaskan untuk antar jemput. Ada kendaraan yang khusus kita sediakan untuk antar jemput jamaah lansia. Kemudian juga akses masuk masjid mudah untuk lansia. Tempat wudhu juga kita pikirkan aman bagi lansia. Lansia kan sebentar beser itu ya, ke belakang. Toiletnya juga terjangkau, tidak terlalu jauh dari tempat sholat, sehingga kalau lansia yang beser itu aman di antara dia mau terasa mau buang hajat ke toiletnya terjangkau, tidak sampai berjajaran. Semuanya harus dipikirkan ya. Kemudian karpetnya empuk supaya kalau jatuh gitu ya aman. Ya. Jadi semuanya kemudian kita juga stok oksigen. Jadi salah satu misalnya lansia mengalami gangguan pernafasan itu mudah sekali tertolong. Masya Allah. Ya, kemudian ada ambulan yang standby, kemudian ada klinik yang kita sediakan untuk rutin mengecek kesehatan para lansia. Juga ada bantuan kesehatan. Bahkan ambulan kita ini setiap hari mengantar jemput lansia yang harus cuci darah. Barangkali kalau cuci darahnya mereka dengan BPJS gratis, tapi transportasi dari rumah ke rumah sakit kan cukup tinggi biayanya. Kalau warga tidak mampu berat, maka masjid memberikan layanan gratis antar jemput ke rumah sakit misalnya. Pak Kiai, pendengar kita juga nih banyak yang lansia juga nih. Apa tips untuk lansia agar tidak mudah lupa, Pak Kiai? Ya, jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan juga di dalam Al-Quran banyak
ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana kebiasaan, bagaimana sikap ketika memasuki usia lanjut, ya. Dan bahkan banyak nabi yang oleh Allah dijadikan contoh kepada kita, mereka hidup dalam usia lanjut, seperti Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ya. Zakaria itu kan sampai usia lanjut. Bagaimana mereka itu bisa hidup bahagia di hari tuanya, selamat di akhiratnya. Nah, itu menjadi model-model kita bagaimana menjadi lansia yang bahagia, yang mandiri, yang berdaya. Ya, bahasa kami, lansia itu harus jadi ulama, usia lanjut masih aktif. Gitu ya. Jadi, usia lanjut ya. masih aktif. Nah, salah satunya itu pembiasaan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah itu dia bersilaturahim dengan banyak orang. Bahkan karena sekarang ini Joko Karyan yang datang jamaah singgah dari berbagai wilayah, sering ketemu orang dari mana-mana. Jadi sekalipun lansia nggak pergi kemana-mana, ke masjid sudah ketemu orang dari mana-mana, kan? Itu sudah satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, silaturahim. Karena kata Nabi, kalau ingin panjang umur dan luas rezeki, bersilaturahim. Maka ada Rasul lah, radio silaturahim. Nah, jadi ini radio untuk memperpanjang umur ini. Amin, amin. Jadi kalau suka dengarkan Rasul, insya Allah nanti panjang umurnya. Ya. Itu karena silaturahim itu. Satu, silaturahim. Yang kedua, orang pikun itu kan ada gejala-gejalanya. Jadi yang pertama, gejala pikun itu ketika orang mulai sulit mengingat nama. Baru aja ketemu kenalan, siangnya ketemu lagi lupa gitu kan. Nah, maka Rasulullah memberi resep. Ketika kita bertemu orang yang pernah kenal, ketika bersalaman kita sebut namanya. Supaya ya hikmahnya itu bagaimana motorik mulut kita dengan memori di saraf otak kita ini tersambung terus terlatih. Jadi kalau ketemu ya kita sebut tidak hanya namanya, ya, tapi juga dari mana kita ingat. Oh, ini Pak Farid ya dari Radio Silaturahim ya. Radio Silaturahim itu ada di Cibubur, Bekasi. Wah, perbatasan Bekasi, Depok. Wah, itu berarti ingatannya akan terawat gitu. Ya. Jadi ini harus sebut namanya ya. Kemudian yang kedua, gejala pikun yang kedua itu sering lupa meletakkan barang. Naruh kunci, ya, naruh kacamata. Ya, makanya kalau meletakkan barang ya disebut misalnya letak kacamata saya taruh di meja. Jadi nanti ini teringat gitu. Ya. Jadi biasanya godaan setan itu begitu. Kita ingat letakkan barang, begitu takbir diingatkan oleh setan. Tadi kacamatamu di meja loh. Ya, jadi akhirnya mikir. Itu mesti disebut. Diambil ya? Sekarang apa nanti ya? Gitu ya. Jadi mengingat, menyebut nama, mengingatkan meletakkan barang. Ya. Kemudian sisiran, ternyata ya ketika orang masih menyisir, kan kepala ini pusat saraf-saraf ini. Dengan disisir kan saraf-saraf lembut di permukaan kulit ini kan terawat dengan baik. Jadi makanya orang yang pikun itu salah satu gejalanya sering lupa sisiran. gitu ya. Maka orang yang sudah mulai pikun jarang lihat ada orang yang pikun itu rambutnya rapi. Lupa nyisir ya. Jadi kalau sudah rambut nggak rapi, wah ini sudah bisa gejala pikun ini. Gitu. Jadi ya, yang lebih parah lagi kalau sudah sering lupa mandi. Makanya orang yang lupa ingatan atau hilang ingatan itu nggak pernah mandi. Jadi kayak orang gila itu makanya kotor karena dia lupa ingatan. Jadi orang yang ingatannya masih baik pasti dia senang mandi, dia bersih, menjaga kebersihan. Maka dalam Islam itu bersuci dengan air itu ya. Oke, Iwan Danaut, kami masih bincang-bincang dengan Bapak Kiai Muhammad Yazir ASP. Beliau adalah Ketua Dewan Suro Masjid Joko Karyan Yogyakarta. Nah, Pak Kiai juga banyak dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang di Jakarta maupun di daerah. Termasuk kepada ayahanda dari Bapak Anies Baswedan ya? Pak, dekat juga ya? Kakeknya. Kakeknya. Ya. Dekat juga. Jadi dulu ketika muda karena saya ini aktif di ngurusin pengajian anak-anak, kakeknya Pak Anies tuh Pak Abdurrahman Baswedan itu dia menjadi perwakilan Dewan Dakwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Beliau mengumpulkan guru-guru pengajian anak-anak, dibentuk namanya Bakopa, Badan Koordinasi Pengasuh Pengajian Anak-anak. Nah, kita bergabung, jadi ketuanya ya beliau. Ya, sekretarisnya sekarang juga sudah almarhum Pak Amin Mansur, jadi kita sering ketemu, mendapat nasihat, mendapat bimbingan, bantu ngantar-ngantar surat gitu ya ke Pak Air Baswedan. Ternyata cucunya Anies Baswedan itu bersahabat dekat dengan anak saya, jadi nyambung lagi gitu ya. Dulu kita dengan kakeknya, sekarang anak saya dengan cucunya juga, ya. Jadi kita bisa menyambung silaturahim. Satu hal yang sering dinasihatkan dulu oleh Pak Air Baswedan kepada saya itu, dia mengatakan, "Leiden is lichten," dalam bahasa Belanda, artinya pemimpin itu harus siap menderita untuk rakyatnya. Itu ternyata bahasa itu sama. Kalau bahasanya Sudirman, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Itu jargon-jargonnya para pahlawan pendiri negara kita itu begitu. Jadi menjadi pemimpin itu siap menderita untuk rakyat. Tapi kalau mau jadi pejabat, biarlah rakyat menderita. Yang penting saya masih bahagia. Itu kalau pedomannya pejabat. Berbeda dengan pemimpin. Maka sekarang banyak pejabat tapi bukan leader. Dia dealer sebetulnya. Ya. Gitu. Kalau leader itu ya, tadi leader itu is lichten. Harus siap menderita untuk rakyatnya. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya, jadi beliau hidup sederhana meskipun kaya. Karena dia lebih memikirkan rakyatnya daripada memikirkan dirinya sendiri. Apa hikmah Pak Kiai bisa dekat dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang level Jakarta maupun nasional? Yang pertama, kita mengenal bagaimana Indonesia itu dibentuk, dibangun. Untuk apa? Ya. Dan itu diabadikan dengan sangat cerdas di dalam konstitusi kita. Misalnya satu contoh, Indonesia itu kenapa sih harus merdeka? Dalam alinea 1 pembukaan Undang Dasar 45, negeri ini didirikan untuk membebaskan penjajahan di atas dunia. Maka dinyatakan tegas itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka tidak boleh kita berpikir melakukan hubungan diplomasi dengan Israel. Karena selama Israel masih menjajah Palestina, haram hukumnya bagi negara ini melakukan hubungan diplomasi. Karena negeri ini didirikan untuk menghapus penjajahan. Jadi ada orang-orang yang nggak ngerti tentang bernegara ini, mencoba membangun diplomasi hubungan baik gitu kan. Bahkan mengaku wakil ulama gitu, mencoba hubungan baik dengan Israel. Ini kan nggak ngerti konstitusi dia. Ya, bahkan mengatakan, lawang orang-orang Arab aja, raja-raja Arab saja bersahabat dengan Israel, kok kita ini tidak. Lah negara mereka tidak punya konstitusi seperti ini. Indonesia satu-satunya negeri di dunia yang didirikan dengan niat membebaskan dunia dari penjajahan. Itu hanya Indonesia dalam konstitusinya. Baru nanti alinea berikutnya, kemerdekaan itu baru untuk rakyatnya sendiri. Apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi betapa luas dan cerdasnya para tokoh-tokoh nasional kita dulu. Sehingga negeri ini baru lahir sudah menjadi pemimpin dunia. Ketika dunia terkotak dalam 2 blok Pakta Warsawa dan NATO, Indonesia nggak mau bergabung. Indonesia menjadi kekuatan baru, NEVO, New Emerging Force. Indonesia menjadi pemimpin NEVO, pemimpin negara Asia Afrika. Tahun 55 kita adakan konferensi Asia Afrika. Bangsa Indonesia yang baru merdeka 10 tahun sudah menjadi pemimpin dunia ketiga ini. Bayangkan itu. Sekarang kapasitasnya bukan leader, dealer. Ya, maka akhirnya rakyat kita tidak diurus.
pemimpin kita menjadi maklar-maklar kepentingan asing, mengorbankan rakyatnya sendiri. Sehingga tanah rakyat digusur untuk investasi asing. Ini kan ketidakfahaman pada gagasan kenapa negeri ini didirikan. Ya. Harapan Pak Kiai terhadap pemerintahan yang baru bagaimana? Harapan saya mereka paham dengan cara berpikir para pendiri negara. Untuk apa sih negara ini didirikan kan? Gitu. Jadi Bung Hatta tahun 31 itu menulis, untuk apa kita merdeka? Bung Hatta mengatakan, kita merdeka karena ingin bumi putra Indonesia tidak ada lagi yang hidup sengsara di tanah tumpah darahnya yang kaya raya. Kita tidak ada lagi ingin melihat si Kromo, si Marhen yang hidup susah. Sementara para pendatang berfoya-foya dengan kekayaan negara kita. Kita ingin merdeka karena bumi putra akan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Bukan menjadi buruh terendah di tanah airnya. Ya. Baik. Ya, Bung Karno mengatakan merdeka itu apa? Merdeka itu trisakti. Apa? 3 sovereignty. 3 daulat ada di tangan bangsa kita. 1 daulat politik, tidak didikte oleh kekuatan asing di bidang politik. Mandiri dan berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian Indonesia dalam kebudayaan. Nah, ini namanya trisakti. Nah, apakah kita hari ini sudah merdeka? Masihkah ada bumi putra yang hidup sengsara di tanah airnya? Kalau masih, berarti kita belum merdeka. Dan pendiri negara sudah menyatakan, ya, dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nampaknya kita masih berdiri di depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi belum masuk di dalam kemerdekaan itu sendiri. Gitu loh. Jadi kita berharap pemerintahan baru ini paham cara bernegara menurut para pendiri negara dulu. Gitu. Baik, menurut Pak Kiai, Indonesia mungkin nggak membuat sebuah produk dengan teknologi tinggi, misalnya mobil dan lain-lain. Bisa nggak kita bikin produksi sendiri, made in Indonesia? Bisa? Kok cuma mobil? Kita itu bisa membuktikan bisa membuat pesawat. N352 325 zamannya Habibie sudah terbang. Bahkan waktu itu Pak Habibie punya proyek N250. Pak Habibie ingin bicara kepada dunia, kami ini bisa membuat pesawat, apalagi cuma kereta api cepat, mobil. Lah sekarang kereta api cepat aja dari Cina, ini kan bodoh. Ya karena pemimpinnya bodoh, gitu loh. Nah, dulu Habibie beri contoh, bangsa Indonesia itu buat pesawat aja bisa kok. Sekarang kereta api cepat dari Cina dengan hutang yang mahal. Ini kan goblok pemimpinnya ini. Tidak bodoh, lebih dari bodoh. Itu jahil murokab gitu ya. Ya itu apalagi cuma otomotif gitu loh. Sudah dibuktikan mampu. Ya. Apalagi cuman mobil nasional, pesawat aja kita bisa kok. Insya Allah. Sekarang UAD Universitas Samadala Jogja sudah membuat rudal yang diberi nama rudal matahari kan. Itu ternyata juga luar biasa. Bisa kita itu, bangsa kita itu cerdas, mampu. Yang bodoh itu pemimpinnya, bukan rakyatnya. Rakyatnya pinter-pinter. Pemimpinnya saja menjadi kacung-kacung dari para pemilik modal itu. Jadi bahwa orang Indonesia IQ-nya rendah dibanding negara-negara lain tidak betul ya? Oh, enggak betul. Yang pikirannya rendah itu para politisi. Sehingga para politisi itu hanya bisa mengucapkan satu kata, setuju. Tidak punya critical thinking. Maka Bung Karno itu sudah berwasiat dulu. Pidato di Sanyo Kaigin tanggal 15 Mei 45, Soekarno mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung biting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal saja yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik.
tokoh-tokoh kita nanti hanya bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa berjuang untuk rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Nah, ini sekarang terjadi. Yang dipikir hanyalah bagaimana untuk investor, tidak bagaimana untuk rakyat. Ya, tahun 45 itu Bung Karno bicara. Maka konsep Soekarno itu namanya Resopim, revolusioner, sosialisme Indonesia dan demokrasi yang terpimpin, bukan demokrasi liberal. Wah, dulu kalau pagi di RRI itu dinyanyikan Resopim, Resopim, revolusi Agustus 45, Resopim, Resopim, sosialisme cinta negara kita, ya. Kita pilih pimpinan yang jujur, rakyat pasti hidup adil makmur. Resopim, Resopim, maju Resopim. Ya, Resopim itu. Rakyat butuh murah sandang pangan, minggir pimpinan yang curang. Jadi dua. Satu, kita pilih pimpinan yang jujur, rakyat adil makmur. Yang dipilih pemimpin pembohong. Ya nggak makmur kita. Bohong terus. Ini karena salah milih pemimpin. Rakyat tidak adil makmur. Yang kedua, pemimpinan yang curang. Maka rakyat tidak bisa dapat sandang pangan yang murah. Loh, itu pesan dalam Resopim tadi. Oke, baik. Kita sudah dibatasi oleh waktu. Mungkin terakhir pesan Pak Kiai untuk para DKM masjid-masjid di Indonesia seperti apa supaya masjidnya makmur seperti Masjid Jogokarian seperti apa? Jangan meniru Masjid Jogokarian karena tidak ada dalilnya, ya. Tirulah Masjid Nabi di zaman Nabi. Insya Allah kita akan mencapai peradaban yang tinggi. Dunia ini dibangun melalui masjid oleh Rasulullah SAW. Masjid adalah pusat peradaban, bukan sekedar tempat sholat. Ya, dimulai dari membuka masjid 24 jam, melayani umat 24 jam, terang benderang, insya Allah. Tapi, masjid boleh kotor nggak Pak? Nggak boleh Pak, tapi harus terbuka. Makanya kebersihan itu ya 24 jam dijamin. Tapi kalau masjid hanya dibuka sebelum sholat ditutup lagi, itu sebenarnya namanya musola. Maka harus ada gerakan menurunkan pelang masjid yang ditutup kalau gelap malam itu. Diganti ini musola gitu. Masa rumah Allah kan ditutup? Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah lelah, nggak pernah mengantuk. Jadi rumah Allah itu mewakili Allah 24 jam menerima jamaah. Ya, kan anak-anak main nggak apa-apa, nggak berisik, nggak apa-apa. Sekarang kurang ajar itu, Allah dipenjara di rumahnya sendiri, hanya diberi jam besuk. Sebelum sholat dibuka dikunjungi oleh umatnya. Nanti selesai sholat tutup lagi. Jadi seakan-akan Allah dipenjara di rumahnya sendiri. Oke, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat ya dari pembicaraan kita dengan Ustadz Muhammad Yazir ASP. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat. Amin. Biar terus menyebarkan ilmu. Baik, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.